Oke, kita semua tahu lah ya, Indonesia itu negara kepulauan. Tapi, pernah kepikiran nggak seberapa ekstrim sih sebenarnya geografi kita? Nah, hari ini kita bakal bongkar fakta-fakta yang jujur aja bisa jadi bikin kaget, bahkan buat kita yang tinggal di sini. Mungkin kita ngerasa udah paling tahu soal Indonesia. Besar, banyak pulau, udah biasa. Eits, tunggu dulu. Skala dan keunikannya di panggung dunia itu cerita lain. Siap-siap deh buat mikir ulang. Yuk kita lihat bareng-bareng. Langsung aja kita mulai dengan angka ini, 17.380. Ini bukan nama racak ya, ini jumlah resmi pulau di Indonesia per Mei 2025. Dan angka ini yang bikin Indonesia jadi negara kepulauan terbesar di seluruh dunia. Coba deh, biarin angka itu meresap dulu. Nah, biar lebih kebayang, kita bakal bedah semua ini dalam 4 bagian. Pertama, kita bakal lihat skalanya yang bener-bener di luar nalar. Terus, kita ngintip dapur alamnya yang super ekstrim. Habis itu, kita bahas paradoks-paradoksnya yang aneh tapi nyata. Dan terakhir, kita lihat gimana semua itu ngaruh ke kita, manusianya. Oke, kita masuk bagian pertama. Yuk kita coba pahami segede apa sih Indonesia ini, tapi dengan cara yang beda, yang mungkin belum pernah kepikiran sama sekali. Nih, coba bayangin skenario gila ini. Anggaplah Anda punya misi, ngunjungin satu pulau tiap hari. Nggak pakai libur ya, setiap hari pokoknya satu pulau. Tahu nggak butuh berapa lama? 47 tahun. Gila kan? Ini nunjukin betapa mustahilnya buat satu orang buat menjelajahi semuanya seumur hidup. Masih soal skala nih. Ada angka lain yang nggak kalah bikin melongo, 108.000 kilometer. Itu panjang apa coba? Itu panjang garis pantai Indonesia. Garis pantai kita itu terpanjang kedua di dunia loh, cuma kalah sama Kanada. Dan 108.000 kilometer itu sepanjang apa sih? Well, itu cukup buat ngelilingin planet bumi 2 kali. Jadi, laut di sini tuh bukan cuma pemisah antar pulau ya. Laut itu udah jadi identitas yang ngebentuk hampir semua hal di negara ini. Makanya sering banget kan kita dengar Indonesia itu negara maritim atau negara lautan. Kenapa? Ya karena ini, hampir 2/3 wilayah kita itu air. Jadi laut itu bukan cuma pagar, tapi udah kayak halaman depan rumah kita. Oke, pulaunya banyak, lautnya luas. Tapi pertanyaannya, dari mana semua ini datang? Jawabannya ada di bawah kaki kita. Sekarang kita masuk ke bagian 2, ngintip dapur alamnya Indonesia yang super duper ekstrim. Tempat semua ini dimasak oleh cincin api Pasifik. Indonesia ini kan rumahnya ratusan gunung berapi aktif. Kenapa? Karena kita ini duduk manis di atas pertemuan lempeng-lempeng tektonik raksasa yang nggak pernah diem. Mereka terus gerak, nabrak, saling dorong. Nah, zona inilah yang ibaratnya dua sisi koin. Satu sisi dia nyiptain daratan, tapi sisi lainnya dia juga ngasih ancaman yang nggak ada habisnya. Dan jangan salah, aktivitas vulkanik di sini tuh bukan kaleng-kaleng, beneran deh. 2 letusan gunung berapi paling dahsyat dalam sejarah manusia yang tercatat terjadinya ya di sini, dan dua-duanya mecahin rekor dunia yang dampaknya global banget. Contohnya Tambora. Letusannya itu ngasilin suara paling keras yang pernah tercatat dalam sejarah. Biar kebayang sekeras apa, ada yang ngasih analogi unik nih. Ibaratnya Anda kentut di Bali, tapi suaranya kedengeran sampai Singapura. Serius, ini bukan bercanda. Suaranya beneran kedengeran sampai jarak 2.600 km. Gila. Tapi, kekuatan dahsyat ini nggak cuma soal kehancuran loh. Dia juga nyiptain keajaiban. Contohnya, sebuah letusan super dahsyat sekitar 74.000 tahun yang lalu. Letusan itu ninggalin lubang raksasa yang sekarang kita kenal sebagai Danau Toba. Ini bukan danau biasa, ini danau vulkanik terbesar dan salah satu yang terdalam di planet ini. Nah, dari kombinasi api dan air inilah muncul hal-hal yang aneh. Aneh tapi nyata. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga buat ngebahas paradoks-paradoks tropis Indonesia. Tempat di mana hal yang kayaknya mustahil, ternyata ada. Oke, ini dia paradoks yang paling bikin geleng-geleng kepala. Indonesia itu negara tropis pas di garis khatulistiwa. Panas, lembab kan? Tapi kita punya gunung yang puncaknya ada salju abadi. Namanya Puncak Jaya. Saking tingginya, dia kayak punya iklim sendiri di atas sana yang benar-benar nentang semua hukum geografi tropis. Sayangnya, keajaiban ini terancam. Para ahli memprediksi salju abadi Puncak Jaya bakal hilang total sekitar tahun 2026. Kenapa? Ya, karena pemanasan global. Dan ini bukan cuma soal es yang mencair loh. Ini soal kita kehilangan warisan alam yang super unik dan gak bakal bisa balik lagi. Paradoks selanjutnya, soal populasi.
Coba tebak, berapa penduduk Pulau Jawa? 157 juta orang. Angka ini ngejadiin Jawa bukan cuma pulau terpadat di Asia, tapi pulau terpadat di seluruh dunia. Saking padatnya, ada yang bilang kalau di Jawa itu hampir setiap meternya sebenarnya ada manusianya. Kebayang nggak sih? Tingkat kepadatan kayak gini tuh hampir nggak ada tandingannya dimanapun di planet ini. Satu lagi nih yang unik, status Indonesia sebagai negara transkontinental. Maksudnya apa? Artinya, wilayah kita itu ada di dua benua sekaligus. Sebagian di Asia, sebagian lagi di Oseania. Jadi secara harfiah, Indonesia itu jembatan antara dua benua. Dan ini ngaruh banget ke budaya dan posisi strategis kita. Oke, jadi kita udah lihat skalanya yang gila, dapurnya yang ekstrim, sama paradoksnya yang aneh. Terus, emang kenapa? Apa dampaknya semua ini? Nah, di bagian terakhir ini, kita akan lihat gimana semua keunikan geografi ini ngebentuk kehidupan, baik itu buat kita manusia maupun buat satwa. Logikanya sederhana, ribuan pulau yang kepisah-pisah itu kan kayak nyiptain ribuan dunia kecil yang beda-beda. Dari sinilah lahir keragaman budaya yang luar biasa, ratusan bahasa daerah, sampai satwa-satwa endemik yang unik banget kayak komodo. Tiap pulau itu bener-bener kayak satu bab sendiri dalam buku besar cerita Indonesia. Dan ternyata, peran geografi Indonesia ini nggak cuma lokal, tapi global. Laut kita ini ibaratnya jalan tol super buat samudra. Ada arus air hangat penting yang ngebut lewat sini, dari Pasifik ke Samudra Hindia. Dan jalan tol ini, perannya krusial banget buat ngatur iklim seluruh planet. Jadi, apa intinya dari semua ini? Intinya, semua yang kita bahas, gunung berapi, lautan, ribuan pulau, keanekaragaman hayati, itu semua bukan cuma fakta-fakta acak yang keren. Mereka semua itu saling nyambung, jadi satu sistem yang kompleks, yang pada akhirnya nyiptain sebuah lingkungan yang benar-benar unik dan penting buat dunia. Kita tutup pembahasan kali ini dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Kita udah tahu soal salju abadi di Puncak Jaya yang terancam hilang. Nah, pertanyaannya adalah, dengan semua perubahan yang terjadi, warisan geografis unik Indonesia mana lagi ya yang mungkin bakal jadi korban selanjutnya? Memahami semua ini kan baru langkah awal. Tantangan terbesarnya justru gimana cara kita menjaganya.